student, kita kembali lagi dalam Christian Education. Kita masih belajar mengenai bagaimana pandangan etika Kristen menyikapi terhadap perbedaan di sekitar kita. Kita tidak bisa menghindari untuk terjadinya perbedaan di antara kita, antara lain perbedaan ras, suku, warna kulit. Ini yang biasa terjadi di antara kita semua. Kemudian perbedaan panggilan, pekerjaan dan profesi, kemudian perbedaan usia, perbedaan gender, perbedaan pendapat, dan kemudian konklusi yang diambil untuk bisa menyikapi tentang perbedaan menurut pandangan etika Kristen. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai perbedaan di antara yang muda dengan yang tua. Artinya pandangan etika Kristen terhadap perbedaan usia. Bagaimana pandangan etika Kristen atau bagaimana etika Kristen atau bagaimana Alkitab menyikapi perbedaan antara yang muda dengan yang tua. Kita tahu bahwa usia di antara kita semua pasti berbeda-beda. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang pemuda, dan ada yang sudah usia senja. Ini semua ada di sekitar kita. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhir zaman orang akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Nah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan bagaimana Alkitab mengatakan dengan tepat untuk peristiwa yang terjadi di sekitar kita mengenai hal ini. Bagaimana anak-anak tidak lagi menghormati akan orang tua, tetapi malah memberontak kepada orang tua karena banyak hal. Seperti contoh adalah yang dialami oleh Sasha. Mari kita melihat tayangan yang menunjukkan bahwa bagaimana seorang anak tidak lagi menghormati orang tuanya dan tidak patuh kepadanya. Сейчас выключу я, и компьютер вообще Да, не я включится хочу, никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Бабра, не плохо, подожди. ничего делать не Да надо. это быстро. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. Нет. И не кричи, Я пожалуйста. устала. Не кричи. Не выключу. Я выключаю. Ба, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не выключить. я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Вот тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие ему правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Жаклет! Тише. Нет! Что мне? Что мне такой дурацкий интернет? Из имбирного ноль! Где мои сайты? И все! Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать свистелик. Мам, хотя бы соображь. Все? Все? Приехали? В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет.
Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah kita. Ya, itu kita sudah melihat tontonan tadi, bagaimana Sasha kehilangan kontrol akan dirinya karena dia tidak lagi menghormati orang tuanya, karena dia tidak lagi memperhatikan sekitarnya. Dia tidak lagi menghormati orang tua dan tidak lagi mendengar apa yang dikatakan orang tua, tidak mematuhi orang tua. Dan sayangnya, hal ini tidak terkecuali bagi orang Kristen, tetapi yang hanya menjalankan ibadahnya saja dan tidak menuruti perintah Allah. Sungguh sangat menjadikan. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi di antara anak Tuhan. Bagaimana anak Tuhan harusnya bersikap yang baik. Apalagi kita berada dalam konteks Asia yang masih lebih mementingkan kebudayaan, kesopanan, dan perasaan sosial yang sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus menjunjung tinggi asas kesopanan serta kultur yang ada sebagai seorang yang menghargai konteks dalam bermasyarakat, menjunjung tinggi asas kesopanan. Maka dari itu, mari kita melihat apakah kata Alkitab mengenai perbedaan antara yang lebih muda dengan yang lebih tua. Kita bisa melihat perbedaan itu dan bisa menyikapinya sesuai yang Alkitab katakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang yang tua? Mereka adalah orang tua kita, orang yang sudah berusia lanjut usia, ataupun orang yang berusia lebih tua dari kita. Dalam Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegadi ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita karena merekalah yang melahirkan kita dan memelihara kita, ayah dan ibu kita. Itu adalah perintah Tuhan yang sangat jelas. Dan juga Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Allah. Nah, itu adalah mengapa kita harus tunduk dan hormat kepada orang yang sudah tua, meskipun bukan orang tua kita. Karena sebagai orang yang masih muda, kita bisa melayani mereka. Biarkan mereka untuk duduk, dan kita boleh melayani dengan semampu kita bagi orang yang sudah lanjut usianya. Kita harus menaruh hormat kepada mereka secara proporsional atau secara sepatut yang harus kita lakukan. Kita bisa membantu mereka, orang yang sudah sepuh, untuk bisa menjalankan aktivitas mereka pada waktu muda. Kita bisa melihat di gambar ini bagaimana seorang anak menolong mamanya yang sedang sakit dalam gendongan dan memberinya makan, hampir sama seperti yang orang tuanya lakukan kepadanya pada waktu mereka masih bayi. Ini adalah wujud daripada kasih seorang anak kepada orang tuanya. Namun Alkitab tidak semata-mata hanya menuntut kita untuk tunduk, tapi Alkitab memperbolehkan kita untuk menegur dan membimbing mereka yang lebih tua jika mereka jatuh dalam dosa atau membutuhkan bimbingan kita, serta dalam konteks pekerjaan, jabatan,
dan keahlian. Nah, Alkitab sendiri mengatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 1, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Dalam menegur orang yang sudah tua, Alkitab bisa menjelaskan menegur seperti kita berbicara kepada Bapa kita, dan menegur dengan penuh kasih dan rasa hormat. Alkitab juga mengajarkan bagi kita untuk bersikap kepada mereka yang muda, yaitu menegur orang-orang muda sebagai saudara, membutuhkan tuntunan kita dan membutuhkan kasih kita kepada mereka. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, mereka tidak akan menganggap kita rendah ketika kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Maka dari itu tunjukkanlah kepada mereka jati diri sebagai seorang percaya, yaitu menjadi teladan bagi mereka, dan juga memiliki kerendahan hati adalah ciri-ciri orang percaya kepada Tuhan. Oke student, hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana pandangan Kristen etik terhadap perbedaan di antara usia antara yang muda dengan yang tua. Jadi kunci daripada ini semua adalah kerendahan hati sebagai anak Tuhan, dan itu adalah ciri-ciri yang jelas dinampakkan dari seorang percaya. Maka dari itu kita harus memiliki rendah hati dengan menghormati orang yang lebih tua daripada kita, terutama menghormati ayah dan ibu, orang tua kita. Tentunya kita akan belajar di Google Classroom, ada tugas-tugas dan pendalaman yang ada di sana. Jadi silakan kerjakan latihan di sana. Oke, Tuhan memberkati.